terdapat satu bagian yang sangat inti, sangat sakral untuk menentukan identitas kita, yaitu yang hari ini kita sama-sama akan menaikkan kubah, dan kubahnya sudah naik, sebentar lagi akan dilanjutkan dengan pemasangan tiang alif. Menghitung dengan materi. Sekali lagi ucapan terima kasih kepada Bapak Faris dan Ibu, dan kami mohon nanti untuk kesediaannya beserta wakil ketua nanti, ketua pembangunan masjid nanti menyerahkan tiang alif itu kepada Bapak wakil ketua panitia pembangunan masjid agar supaya itu langsung dilaksanakan pemasangan. NN jemaah, pengertian jemaah dalam hal ini bukan saja yang ada di PCN, tapi mungkin juga ada yang dari luar yang datang melakukan sholat, maka kami katakan itu sebagai jemaah yang sangat apresiasi telah membantu kami, Bapak dan Ibu, sehingga ini menunjukkan satu ciri khas, satu identitas yang DNN telah berdiri satu masjid di Bahul Khair yang dilihat dari jauh sungguh indah. Tidak panjang lebar yang akan kami sampaikan. Semoga bantuan yang Bapak sampaikan ini sepanjang masjid dan kubah ini berdiri megah, maka doa bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang melakukan kegiatan religius di masjid tetap pegang syafaat. Semoga amal ibadah Bapak, Ibu, Allah lah yang akan memberikan yang terbaik untuk Bapak dan Ibu. Kami rancang dan gambarnya dan kemudian disetujui oleh bersama-sama oleh para jemaah, dan kemudian pada tanggal 19 September tahun 2021 kita melaksanakan peletakan batu pertama yang dilakukan pada saat itu oleh Bapak Wali Kota Sorong, itu pada saat itu Bapak Dr. Andus Ekonomi Lagartus Mau. Dengan modal awal adalah kurang lebih 150 juta berasal dari kas masjid Miftahul Khair. Dengan modal awal itu kami mempunyai satu keberanian dan tekad dan niat yang besar untuk bisa mewujudkan suatu masjid yang representatif buat kami di lingkungan ini. Dan hari ini kita saksikan bersama-sama, di mana perlu saya laporkan bahwa masjid ini sesuai dengan rencana awal berdasarkan RAP adalah jika sampai selesai maka dia akan menambah biaya sekitar kurang lebih 5,6 miliar rupiah. Dan kita lihat bahwa dengan kondisi pembangunan yang kita lihat ada sekarang ini kalau ditaksirkan kurang lebih sudah mencapai 70–75% pembangunan itu sudah selesai. Tentunya kita bertanya dari mana sumber dananya. Nah, sumber dana yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu para hadirin sekalian bahwa pembangunan masjid ini yang sudah terserat masuk ke dalam pembangunan ini, sumber dananya berasal dari
ada dua donatur utama, ya, saya katakan bahwa ada dua donatur utama di lingkungan ini, yaitu yang pertama adalah Bapak Haji Muhlis. Bapak Haji Muhlis ini seorang pengusaha yang tinggal juga di lingkungan NN ini. Beliau mempunyai sumbangan terhadap masjid ini yang relatif cukup besar, sehingga kalau kita lihat masjid ini baru kurang lebih hampir 2 tahun, nanti tanggal 19 September nanti dia akan kira-kira 2 tahun itu kita sudah bangun ini. Ya. Yang kedua, sumber dana donatur yang kedua yang cukup besar dan sangat juga berpengaruh terhadap perkembangan pembangunan masjid ini, yaitu, mohon maaf saya sebutkan namanya, yaitu dari Bapak Abdul Baris Umlati SE dan istrinya Ibu Fauzia Helga Tampubolon Umlati. Jadi beliau juga mempunyai ini, termasuk kubah yang sekarang nanti kita akan pasang tiang alit ini, itu juga berasal dari beliau. Jadi bukan saja kubah yang beliau sumbangkan kepada kita, tapi termasuk biaya pemasangan juga itu ditanggung sama beliau. Mari kita tepuk tangan sama-sama pada beliau. Selaku orang Islam, kita terpanggil hadir sini karena kita sesama mempunyai akidah yang sama. Kita tidak mungkin tidak hadir di sini karena ada kepentingan lain atau kepentingan masing-masing hidup. Saya kira kita di NN ini semua punya profesi masing-masing. Ya, terima kasih untuk para ketua BKM masjid yang ada di sekitar Masjid Miftahul Khair ini. Acara ini sudah harus patut kita lakukan, ya. Orang Islam itu tidak boleh harus diam, ya. Karena kita mau bikin masjid, diam. Kita mau pembangunan masjid, kita diam. Sebenarnya penyelesaian sebuah masjid, Baitullah ini, yang namanya rumah Allah ini, ya, harus lebih gesit, orang bilang lebih kreatif, ya. Saya tidak membandingkan daripada saudara-saudara kita yang ada di sebelah, tapi mereka kreatif sekali untuk membangun sebuah rumah ibadah. Saya dengar tadi Ketua BKM Masjid Miftahul Khair menyampaikan ibu-ibu majelis taklim sangat kreatif. Ini perlu dicontohkan oleh kita bapak-bapak ini, ya. Kalau ibu-ibu majelis taklim, bapak-bapak ini majelis talam. Kita dalam sebuah niat dan tujuan yang artinya sebagai sesuatu yang ria, bangga, sombong, tidak. Tetapi sekali lagi didasari daripada akidah kita sama, ya. Mari kita harus berbahagia kalau kita masih dalam keadaan Islam. Mati pun harus dalam keadaan Islam. Oleh karena itu, saya dengan keluarga, atas nama keluarga, apa yang tadi disampaikan oleh BKM, kita serahkan kubah dan sebentar kita serahkan ke ini. Ini sesuatu yang saya dengan keluarga hanya bagaimana mensyukuri nikmat Allah, rahmat dan kasih sayang Allah kepada kami keluarga. Tidak ada tujuan lain, tetapi marilah kita besarkan Islam melalui jalan-jalan seperti ini, cara-cara kita seperti ini. Semua kembali kepada kita sendiri sebagai kaum muslimin dan muslimat. Sekali lagi saya pesan, orang Islam tidak boleh diam, ya. Kita datang ke sini ikhlas tulus, tanpa ada niat atau tujuan apapun, ya. Tetapi orang Islam tidak boleh tidur, tidak boleh kelas tahu antara satu sesama dengan yang lain. Acara penyerahan atau naiknya tiang alit masjid kedua Masjid Miftahul Khair ini bukan keluar dari pikiran dan mulut saya, tetapi ini keluar dari pikiran dan ucapan yang disampaikan oleh Ketua BKM untuk kita hari Rabu adakan tiang alit.
saya dengan keluarga sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Tahun ini kami ada 8 masjid Kuba yang kami sudah serahkan. Acara ini bukan karena rekayasa harta, benar-benar keluar dari ketua BKM. Sebagai bentuk sebenarnya untuk bukan Kuba saja, tapi kita jamaah hadir di sini melihat kekurangan yang ada, supaya kita juga jangan sampai stop berhenti di sini, tapi kita masih harus melanjutkan kegiatan ini dengan baik. Sesaat yang lalu kita menaikkan tiang alif kuban Masjid Miftahul Khair. Saya dalam kapasitas sebagai jamaah yang juga ikut turut menyumbang kubah Masjid Miftahul Khair, datang menyaksikan untuk pemasangan tiang alif tersebut. Ini merupakan suatu bagi saya dan keluarga adalah bagian daripada mensyukuri nikmat Allah, rahmat dan hidayahnya yang diberikan kepada kami semua. Tentunya akan berharap bahwa ini menjadi pelajaran baik bagi seluruh umat Islam, untuk juga bukan karena saya atau saya karena apa, tapi semua orang khususnya umat Islam untuk bisa hadir di sini melihat masjid ini dan juga ikut menyumbang sedekahnya, zakat malnya ataupun apa yang diberikan oleh Allah untuk bisa menyelesaikan Masjid Miftahul Khair. Kubah masjid sudah sudah beberapa yang kami sudah serahkan, kurang lebih sumbangan kami dengan keluarga ya, sebelum kami jadi bupati juga sebenarnya. Itu cuma karena biasa. Sebelum kami jadi bupati, kami kalau hitung-hitung ya kita tidak meriakan persoalan yang sudah kita berikan, tapi cukup banyak. Ada sekitar puluhan kubah yang kita sudah serahkan. Kubah itu kalau kita memberikan kepada Allah Tuhan, lagi kepada Allah, seterusnya kepada Allah, nanti Allah kasih kita. Apalagi kubah ini kan termasuk filosofis menurut keyakinan saya, bahwa kalau kita taruh di atas dengan izin Allah, izin Tuhan, kita akan selalu diberikan kedudukan di atas terus. Yakin dan percaya. Ya, itulah yang menjadi filosofis di mana saya dan keluarga memberikan untuk menyumbangkan kubah Masjid Miftahul Khair itu.